pembelajaran polarisasi, yaitu untuk mempelajari medan listrik dalam materi. Di dalam polarisasi terdapat dielektrik. Dielektrik adalah isolator yang memisahkan dua plat konduktor pada kapasitor. Di dalam dielektrik terbagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan isolator benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dipol. Nah, di sini dipol adalah untuk mengionisasi muatan listrik positif maupun negatif di dalam atom tersebut. Seperti yang di sini, apa yang terjadi dengan atom netral ketika ditempatkan di lapangan listrik? Di sini jawabannya Anda pertama menebak mungkin benar-benar tidak ada karena atom tidak dibebankan lapangan tidak memiliki efek di atasnya. Tapi itu tidak benar. Karena meskipun atom secara elektrik ada inti yang bermuatan positif dan awan elektron nega yang bermuatan listrik di sekelilingnya. Jadi di atom-atom itu ada muatan, yaitu muatan positif dengan negatif. Nah, di dipolarisasi itu agar dia mengionisasikan, menetralkan sebuah atom di sekitarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dipol. Pada prinsipnya, jika bidangnya cukup besar, maka ia dapat memisahkan atom hingga terpisah seluruhnya, atau yang kita sebut dengan mengionisasikan atom. Atom terpolarisasi dengan tambahan muatan bergeser sedikit ke satu arah dan didukung yang lain. Atom sekarang memiliki dipol yang sangat kecil dan dilambangkan dengan P yang menuju pada arah yang sama sebagai E. Biasanya momen dipol seperti ini dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan delta E. Ini untuk persamaan 4,1. Kemudian konstanta terpolarisasi apa disebut kemampuan untuk polarisabilitas. Nilainya bergantung pada struktur terperinci atom tersebut. Kita ke contoh 4.1. Di sini dituliskan sebuah model atom terdiri dari inti titik yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh awan bulat bermuatan negatif dalam radius A. Kita gambarkan terlebih dulu. Jadi ada sebuah atom dengan inti positif Q memiliki jarak sebesar A dengan dikelilingi oleh atom bermuatan negatif. Ini pada gambar 4.1. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, itu ini adalah D pada gambarnya dengan warna E dengan ada muatan negatif. Oke, solusinya adalah dengan adanya eksternal bidang E, inti akan bergeser sedikit ke kanan dan awan elektron ke kiri. Seperti yang dilihat pada gambar ini, gambar 4.2. Nah, karena pergeseran sebenarnya yang terlihat seperti sangat kecil, seperti yang pada problem gambar 4.1. Jadi pergeseran pada 4.1 itu tidak terlihat, tetapi dijelaskan pada 4.2. Untuk itu, berasumsi bahwa awan elektron mempertahankan bentuknya yang bulat. Pada saat itu, lapangan eksternal mendorong inti ke kanan benar-benar seimbang bidang internal menarik ke kiri dengan E sama dengan EC, di mana E adalah lapangan tersebut. Sekarang hitung field terjauh dari pusat bola yang berseragam, atau dapat kita tuliskan dengan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 I D per A pangkat 3. Oke, dari persamaan itu kita lihat lagi ke persamaan 2.12.
persamaan detik 12 itu adalah integral E dA sama dengan 1/epsilon 0 Qn C atau Q total. Jadi E integral dA sama dengan 1/epsilon 0 rho 4/3 pi d pangkat 3. 4/3 pi pangkat 3 adalah volume dari suatu lingkaran. Oke, selanjutnya adalah E sama dengan 4 pi d kuadrat sama dengan 1/epsilon. Q sama dengan 4/3 pi d pangkat 3 per 4/3 pi a pangkat 3. Nah, ini kan sama nih kuadrat. Jadi hasilnya adalah E dikali 4 pi. Nah, D ini dengan ini bicara, jadi dia hanya memiliki 1 D. 4 pi habis ya, 1/epsilon 0 Q D per A pangkat 3. Ini sama seperti persamaan dari yang sebelumnya. Kemudian jadi nilai E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q D per A pangkat 3. Jadi 4 pi nya itu dikalikan ke epsilon 0. Jadi nilai kali silang ya. Ya, jadi nilai Q D sama dengan 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 dikali E. Dengan P itu sama dengan Q dikali D. Jadi atau sama dengan Q D itu tadi kan kita dapat nilainya adalah 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 E. Sehingga didapatkan, kan tadi kita sudah mendapatkan persamaan dari 4.1 yaitu nilai P sama dengan alfa dikali E. Nah, kita masukkan nilai. Nah, P itu kan sama dengan Q dikali D. Jadi alfa E. Kita masukkan nilai Q D nya itu kan sama seperti ini. 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 sama dengan alfa E. Oh, ini ada nilai E nya. E nya sama-sama dicoret. Nah, terus E nya ini sama-sama coret atau habis kan. Jadi nilai alfa itu sama dengan 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 atau sama dengan 3 epsilon 0 pi. Ini adalah persamaan 4.2. Dari persamaan 4.4 didapatkan N sama dengan P dikali E, di mana F sama dengan F plus positif ditambah F negatif sama dengan I kurung N positif dikurang E negatif sama dengan I dalam kurung delta E, di mana delta E mewakili perbedaan antara bidang di ujung positif dan di ujung negatif. Habis itu kita bisa menggunakan persamaan di mana dt sama dengan dot T per dot X topi ditambah dengan dot T per dot Y dikali dengan Y topi ditambah dengan dot T per dot X dot Z topi itu kurung dot dx x topi ditambah dy y topi ditambah dz dikali dengan z topi, maka didapatkan 16T
dot dl. Didapatkan delta E X sama dengan 16 EX dalam kurung dot D. Dengan formula untuk EY dan EZ, maka delta E sama dengan D dot nabla dalam kurung E. Dari maka didapatkan F sama dengan dalam kurung P dot nabla dikali dengan E. Polarisasi adalah properti yang digunakan untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi osilasi atau geometri. Biasanya pada gelombang transversal itu arah osilasinya tegak lurus terhadap gerak gelombang. Contohnya ketika kita bermain gitar. Baiklah, saya akan menjelaskan persamaan 4.4, di mana penjajaran molekul polar. Di mana R1 sama dengan Q kali E dan F min Q kali E. Dan ini grafik gambarnya. Min Q dengan D plus Q F plus N sama dengan R dikali RT dikali F plus ditambah R min dikali F min sama dengan kekurung R sama dengan D per 2 dikali F plus yang ini jadi sama dikali Q E kekurung ditambah R min berarti min D per 2 dikali kita masukkan yang F min jadi min Q sama dengan Q D E per 2 ditambah Q D E per 2. Min dikali min jadi plus. Terus sama dengan 2Q DE per 2 sama dengan QD kali E. Ini dicoret dengan QD itu sama dengan P sehingga N sama dengan QD dikali E dengan P dikali E samaan 4.4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, kita akan menyelesaikan persamaan 4.3 di mana P sama dengan alfa tegak lurus ditambah E tegak lurus ditambah alfa sejajar dikali E sejajar, di mana PX sama dengan alfa XX E dikali EX ditambah DXY di alfa XY dikali EY ditambah
alfa XZ dikali EZ, dan PY sama dengan alfa XY dikali EX ditambah alfa YY dikali EY ditambah alfa YZ dikali EZ, dan PZ sama dengan alfa ZX dikali EX ditambah YX dikali EY ditambah alfa ZZ dikali EZ. Keterangan dari ini sama dengan tegak lurus dan dua garis sama dengan sejajar. Sekian persamaan dari 4.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari persamaan 4.4 didapatkan N sama dengan P dikali E, di mana F sama dengan F plus positif ditambah F negatif sama dengan buka kurung N positif dikurang E negatif sama dengan I dalam kurung delta E, di mana delta E mewakili perbedaan antara bidang di ujung positif dan di ujung negatif. Habis itu kita bisa menggunakan persamaan di mana dt sama dengan dot t per dot x topi ditambah dengan dot t per dot y dikali dengan y topi ditambah dengan dot t per dot x dot z topi itu kurung dot dx x topi ditambah dy y topi ditambah dz dikali dengan z topi, maka didapatkan sebagai nabla t dot dl. Didapatkan delta E X sama dengan nabla EX dalam kurung dot D. Dengan formula untuk EY dan EZ, maka delta E sama dengan D dot nabla dalam kurung E, dan maka didapatkan F sama dengan dalam kurung P dot nabla dikali dengan E. Polarisasi adalah properti yang digunakan untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi, osilasi, atau geometri. Biasanya pada gelombang transversal itu arah osilasinya tegak lurus terhadap gerak gelombang. Contohnya ketika kita bermain gitar. Oke, di sini saya akan menerangkan problem 4.7 di mana energi dari sebuah DP yang diidealkan di sebuah bidang listrik E dengan U sama dengan min P titik E. Terus kita kembali ke persamaan 3.1.
kembali ke persamaan. Di mana E vektor sama dengan P per 4pi epsilon 0 kurung 2z pangkat 3 dikali dengan 2 cos n of p plus sin of p. Jadinya n sama dengan p dikali e. N dikali e ini dari persamaan di mana n sama dengan p kali e. Jadi n sama dengan p kali e sama dengan min sin cos a p kuadrat per 2pi epsilon 0 dalam kurung 2z pangkat 3 sama dengan p vektor sama dengan p dalam kurung cos theta r of p plus sin theta of p. Jadi n sama dengan sin theta cos theta p kuadrat per 4pi epsilon 0 dalam kurung 2z pangkat 3. Untuk selanjutnya kita ke problem 48 di mana menunjukkan bahwa energi interaksi dari dua kutub yang dipisahkan didapatkan dari persamaan 3.104. Sama dengan min p vektor dikali 1 per 4pi epsilon 0 1 per r pangkat 3 dalam kurung 3 dalam kurung r of p dikali p 2 kurung f of p kurang p kuadrat p vektor 2 sama dengan jadi min 1 per 4pi sinegon 1 per R3 R tepi dikali P vektor
2 kurung buka kurung R vektor dikali P1 vektor tutup kurung min P1 vektor kurang P2 vektor. Oke. Itu tadi dari problem 4.7 dan problem 4.8. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.